Ratusan pengungsi korban kebakaran Kebun Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat terpaksa menginap di tenda-tenda darurat yang didirikan. Mereka bertahan sambil menunggu bantuan dan proses penanganan lebih lanjut. Sejumlah tenda, baik dari BNPB, Dinas Sosial, kemudian ini telah didirikan tidak jauh dari lokasi pengungsian. Namun, mereka harus beristirahat dalam kondisi yang memprihatinkan dan harus berdesak-desakan karena tenda yang tersedia tidak sepenuhnya mampu menampung para pengungsi. Bantuan berupa makanan dan pakaian layak pakai sudah mulai diterima oleh para pengungsi, bahkan pengungsi tampak berebut saat mendapatkan bantuan pakaian layak pakai. Selain harus bertahan di tenda yang pengap, lokasi ini juga minim pencahayaan. Warga juga mengeluh tidak mendapatkan air yang mencukupi untuk mandi. Sedikitnya pemirsa 304 rumah warga musnah dalam kebakaran pada Senin malam kemarin. Warga berharap segera mendapatkan bantuan yang lebih baik agar dapat melanjutkan hidup mereka. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi para korban kebakaran di Kemayoran. Sudah ada rekan kami, jurnalis Berita 1 Juan Guardiola bersama dengan juru kamera Singkih Nugroho dari Kebun Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat malam, Juan. Bisa digambarkan kepada kami kondisi terkini para pengungsi saat ini seperti apa? Karena di informasi berikutnya sebelumnya disampaikan bahwa ini tenda yang didirikan belum cukup untuk menampung seluruh pengungsi. Juan. Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa Berita 1 melaporkan langsung di kawasan Kebun Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana tepatnya saat ini saya sedang berada di kawasan pengungsian di dekat lokasi terjadinya kebakaran. Dan saat ini memang ada sejumlah warga yang sedang mengungsi di tenda-tenda yang telah disediakan. Namun jika kita berbicara terkait data yang sudah dihimpun saat hingga detik ini ada sebanyak 354 kartu keluarga dengan 674 jiwa yang terdampak akibat peristiwa itu. Tentu jika kita berbicara 674 jiwa, kami melihat di sini tampaknya tidak sampai segitu. Ini kesaksian dari warga juga menyatakan bahwa mereka memilih untuk tinggal di tempat saudaranya begitu. Dan Anissa, kebetulan hari ini, malam ini tepatnya ada kunjungan dari Wamensesnek, yakni Pak Juri Ardianto. Mungkin kami akan berbincang sedikit dengan beliau terkait dengan hasil tinjauannya dan kegiatannya pada malam hari ini. Pak Juri, selamat malam Pak Juri. Pak Juri, mungkin boleh diberikan keterangan sedikit terkait hasil tinjauannya tadi di lokasi, kemudian bagaimana saluran bantuan yang telah diberikan sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah malam ini kami berkesempatan untuk melihat daerah Kemayoran yang semalam mengalami musibah kebakaran. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam kepada para masyarakat yang mengalami musibah dari Pak Presiden, prihatin dan duka, dan beliau menitipkan beberapa pesan memberikan semangat ya, dan ada juga memberikan bingkisan dari pemerintah kepada para korban. Di sini ada 354 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Jadi kita tadi menyampaikan bingkisan itu kepada mereka. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan apresiasi nih kepada pemerintah daerah, nih kepada TNI, kepada Polri, kepada Pemda, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot, para camat, Camat Kemayoran yang dinas-dinas yang sudah
langsung bertindak cepat ini, membantu korban kebakaran untuk memadamkan kebakaran, menyediakan penampungan, fasilitas kesehatan juga lengkap, makanan juga alhamdulillah tidak kurang para warga yang sekarang tinggal di penampungan-penampungan ini. Tentu ke depan kita ingin warga di ini bisa ditata pemukimannya dengan baik. Nanti kita akan cari jalan keluar seperti apa, karena kebetulan mereka masih tinggal di area tanah Kemayoran ya. Jadi nanti kita akan cari solusi terbaik untuk mereka bisa tinggal di tempat yang lebih baik. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Juriadi. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Demikian tadi keterangan dari Pak Juri yang menyatakan bahwa Presiden menyampaikan pesan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di kawasan Kemayoran ini dan juga telah memberikan bantuan kepada warga terdampak tentunya, dan ke depannya pemerintah akan mencari solusi khususnya bagi para warga yang tinggal di pemukiman di kawasan Kemayoran ini, karena seperti yang kita tahu kebakaran di kawasan kebun pisang ini tidak terjadi hanya kemarin saja, hanya sekali saja, tetapi sudah tahun lalu juga sempat terjadi. Oleh karena itu pemerintah juga warga yang tinggal di sini kiranya dapat segera mendapatkan solusi yang terbaik bagi mereka. Dan sementara demikian, Anissa kembali ke studio. Baik Juan, selain Wamensesnek yang saat ini begitu tengah meninjau kondisi para pengungsi, tadi siang juga kami mendapatkan informasi bahwa Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini sudah menjenguk mereka. Bagaimana ke depannya kondisi mereka begitu ya selanjutnya terkait dengan hunian mereka? Apakah mereka ini akan direlokasi atau akan mendapatkan bantuankah untuk rumah tinggal dan atau rumah susun begitu misalnya? Baik, Anissa, terkait dengan kunjungan hari ini memang betul tadi siang sudah datang Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Rano Karno yang datang juga meninjau tempat terjadinya kebakaran, kemudian juga sudah bertemu langsung dengan warga yang terdampak. Dan memang tadi Rano Karno menjelaskan bahwa pemerintah provinsi ini memberikan solusi yakni supaya warga bisa direlokasi ke rumah susun atau rusun sebagai tempat yang dinilai Pemprov lebih aman dan tercegah dari adanya misal seperti penyebab kebakaran yakni konsleting listrik atau gas yang bocor. Tetapi memang dari pihak warga sendiri ada beberapa yang setuju dan ada beberapa yang tidak setuju. Dan ini tentunya memang keterangan dari Wagub sendiri, ada warga yang sudah sejak kecil turun-temurun tinggal di sini. Oleh karena itu tentunya kita tunggu bagaimana ke depannya keputusan yang terbaik, solusi yang terbaik bagi warga yang terdampak, kemudian juga bagi pemerintah provinsi untuk menangani hal ini. Dan tentunya hari ini juga tadi Wamensesnek, kemudian ada Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang sudah datang ke tempat warga di sini. Sementara demikian, Anissa. Baik, masih belum resmi namun ada usulan untuk kemudian direlokasi ke rumah susun. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang Anda sampaikan, rekan Juan Guardiola bersama dengan juru kamera Singgih Nugroho. Kami nantikan update informasi dari Anda. Selamat kembali bertugas, Juan.